Kembali tapi tumbang. Raihan dan Gloria gagal total di Singapore Open setelah drama balas dendam yang berakhir menyakitkan bagi Indonesia. Aduh, ini bener-bener kabar yang bikin nyesek ya Sobat Badminton semua. Baru saja kita berharap banyak pada laga comeback Raihan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emanuele Wijaya di Singapore Open 2026, malah berakhir dengan pahit. Wah, bener banget itu. Padahal kita semua sudah rindu banget melihat aksi gahar mereka di lapangan. Tapi sayang sekali, pasangan andalan Indonesia ini harus tersingkir di babak pertama oleh pasangan Prancis, Tom Jiquel dan Delphine Delrue. Skornya tipis banget lagi, 18-21 dan 19-21. Bayangkan, cuma selisih 2 poin di game pertama dan 1 poin saja di game kedua. Ini benar-benar menunjukkan betapa sengitnya pertandingan di Singapore Indoor Stadium kemarin. Kalau kita lihat jalannya pertandingan, Raihan dan Gloria itu sebenarnya sempat memimpin loh di awal game pertama. Mereka langsung tancap gas dan mencetak 2 poin beruntun untuk membuka keunggulan. Penonton di stadion sudah mulai bersorak memberikan dukungan penuh. Betul, keunggulan 2 angka itu sempat bertahan sampai skor 6-4. Kelihatan banget kalau pasangan dari klub PB Jarum ini punya semangat juang yang tinggi untuk membuktikan diri setelah sekian lama tidak bertanding bersama. Tapi sayangnya, momentum itu perlahan mulai hilang saat Jiquel dan Delrue berhasil menyamakan kedudukan. Pasangan Prancis ini memang bukan lawan sembarangan. Mereka adalah unggulan keempat dan baru saja menjuarai Indonesia Open. Nah, itu dia masalahnya. Lawan yang dihadapi ini lagi dalam performa puncak. Situasi mulai berbalik saat pengembalian bola dari Raihan dan Gloria beberapa kali memanjang keluar lapangan. Kesalahan-kesalahan kecil seperti ini sangat fatal di level turnamen sebesar Singapore Open 2026. Benar sekali, dan tekanan itu membuat Raihan serta Gloria tertinggal 2 angka saat memasuki interval game pertama. Meskipun mereka berusaha mengejar, pertahanan pasangan Prancis sangat rapat dan sulit ditembus oleh serangan-serangan Raihan. Masuk ke game kedua, situasinya hampir mirip ya. Ada momen di mana Raihan dan Gloria mencoba melakukan comeback luar biasa. Mereka tidak mau menyerah begitu saja dan terus menekan pertahanan lawan dengan variasi pukulan yang cerdik. Iya, ada drama luar biasa di poin-poin kritis game kedua. Gloria sempat menunjukkan kelasnya dengan cegatan-cegatan di depan net yang sangat tajam. Namun lagi-lagi, ketenangan pasangan Prancis di poin tua menjadi pembeda utama dalam laga ini. Jiquel dan Delrue sepertinya sudah sangat paham cara meredam emosi dan ritme permainan pasangan Indonesia. Mereka tetap tenang meskipun Raihan mencoba membakar semangat dengan teriakan-teriakannya yang khas. Akhirnya, perjuangan Raihan dan Gloria harus terhenti di angka 19. 1 poin lagi sebenarnya bisa membawa pertandingan ke game ketiga, tapi keberuntungan sepertinya belum berpihak pada tim Merah Putih hari ini. Kekalahan ini tentu menjadi evaluasi besar bagi tim pelatih dan juga bagi Raihan serta Gloria sendiri. Comeback memang tidak pernah mudah, apalagi langsung bertemu dengan juara turnamen sebelumnya di babak awal. Tapi kita jangan berkecil hati dulu. Ini baru turnamen pertama mereka setelah kembali berpasangan. Masih banyak kesempatan di turnamen berikutnya untuk memperbaiki peringkat dan performa mereka di lapangan. Setuju, kita harus tetap memberikan dukungan positif bagi atlet kita. Bagaimanapun juga, Raihan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emanuele Wijaya sudah memberikan yang terbaik di tengah tekanan yang luar biasa di Singapura. Semoga saja kegagalan di Singapore Open 2026 ini menjadi pelajaran berharga. Kita nantikan kejutan dari mereka di turnamen selanjutnya. Jangan sampai semangat luntur hanya karena satu kekalahan tipis. Chemistry di lapangan itu memang tidak bisa dibangun dalam semalam. Apalagi lawannya tadi adalah pasangan yang sudah sangat solid. Jiquel dan Delrue benar-benar memanfaatkan celah kecil di koordinasi Raihan dan Gloria. Betul, apalagi saat poin akhir, komunikasi jadi sangat krusial. Satu keraguan saja dalam mengambil bola bisa berujung poin bagi lawan. Dan itulah yang beberapa kali terlihat di pertandingan tadi sore. Tapi Sobat Badminton, jangan lupa kalau Raihan dan Gloria punya rekam jejak bagus. Mereka pernah menjuarai turnamen penting dan seringkali menjadi kuda hitam menakutkan bagi pasangan top dunia. Benar, mental juara itu masih ada, hanya perlu dipoles lagi dengan jam terbang konsisten. Saya yakin dalam beberapa turnamen ke depan, kita akan melihat mereka yang jauh lebih berbahaya. Mari kita doakan yang terbaik. Perjalanan masih panjang, dan jalan menuju Olimpiade juga masih terbuka lebar bagi siapa saja yang mau bekerja keras dan pantang menyerah. Amin, tetap semangat untuk seluruh tim bulu tangkis Indonesia. Kita akan selalu ada di belakang kalian untuk memberikan dukungan dan doa. Dan untuk kalian penonton setia, jangan lupa ikuti perkembangan berita terbaru hanya di kanal kami ini. Kita bahas tuntas setiap drama dan aksi hebat. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Jangan lupa klik suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan informasi paling hangat seputar dunia tepok bulu. Salam olahraga dan tetap bangga Indonesia. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.
Tiwi dan Fadia dipaksa angkat koper lebih awal dari Singapore Open 2026. Ada apa sebenarnya dengan performa ganda putri andalan kita? Halo Sobat Badminton, selamat datang kembali di channel yang membahas tuntas drama lapangan bulu tangkis dunia. Hari ini kita harus menerima kabar yang cukup menyesakan dada dari ajang Singapore Open 2026 yang baru saja dimulai di Singapore Indoor Stadium. Kabar ini tentu sangat mengejutkan kita semua, apalagi ini adalah turnamen pembuka yang sangat vital untuk mendulang poin peringkat dunia. Wah, benar banget. Kabar ini bikin kita kaget dan sedikit lemas. Padahal kita punya harapan besar buat pasangan Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti di turnamen bergengsi kelas Super 750 ini. Tapi sayangnya, perjalanan mereka harus terhenti sangat cepat, bahkan di babak 32 besar yang sangat kompetitif. Realita di lapangan memang seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai penggemar setia bulu tangkis Indonesia. Betul sekali, pertandingan hari Selasa ini benar-benar menguras emosi pecinta bulu tangkis tanah air. Tiwi dan Fadia berhadapan langsung dengan unggulan pertama Cina, Liu Shengshu dan Tan Ning. Bayangkan saja, baru babak awal mereka sudah harus bertemu raksasa dunia yang sedang dalam performa puncak. Undian ini memang sangat tidak menguntungkan bagi pasangan kita yang sebenarnya sedang berusaha keras menembus jajaran elit dunia. Pertemuan itu memang terasa sangat berat sejak awal. Liu dan Tan ini bukan lawan sembarangan. Mereka adalah tembok raksasa yang sulit diruntuhkan. Mereka punya gaya main agresif, bertenaga, dan memiliki power luar biasa besar di setiap pukulan. Sejak awal game pertama saja, Tiwi dan Fadia sudah mendapatkan tekanan luar biasa hebat dari segala penjuru lapangan. Mereka mencoba keluar dari tekanan dengan pola menyerang balik, tapi sayangnya pertahanan pasangan Cina itu seperti tembok beton yang sangat kokoh. Kalau kita bedah teknis pertandingannya, di game pertama mereka kalah 15-21. Skor yang menunjukkan adanya perlawanan sengit, tapi memang Liu dan Tan selalu punya jawaban cerdas untuk setiap variasi serangan Tiwi dan Fadia. Saat rally 40 pukulan, Tiwi berusaha keras bertahan, namun smash Tan Ning akhirnya menembus pertahanan mereka. Masalah utamanya sepertinya ada pada adaptasi lapangan yang sangat sulit karena kondisi kecepatan bola yang sangat kencang ya. Nah, itu dia poin yang paling krusial. Siti Fadia sendiri sempat memberikan komentar jujur setelah laga usai. Dia bilang kalau situasi di lapangan hari itu benar-benar sangat menantang karena laju shuttlecock yang sangat kencang dan sulit dikendalikan. Dalam kondisi bola yang meluncur sangat kencang seperti itu, tidak ada pilihan lain bagi pemain selain harus berani beradu serangan dan kecepatan sejak poin pertama. Kalau sampai mereka telat panas atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan di depan net, bisa dipastikan akan langsung habis dimakan agresivitas lawan. Di game kedua pun situasinya ternyata tidak banyak berubah, malah semakin menegangkan bagi penonton. Skornya kembali berakhir identik yaitu 15-21. Tiwi dan Fadia sebenarnya sudah berusaha sangat keras untuk bangkit dan mencoba mengubah strategi dengan bermain lebih berani melalui penempatan bola halus di depan net untuk memancing lawan melakukan kesalahan. Namun sayangnya, agresivitas dan power dari Liu serta Tan benar-benar tidak bisa dibendung sampai poin terakhir pertandingan itu benar-benar dinyatakan selesai oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan itu. Gaya main Liu dan Tan ini memang benar-benar merepresentasikan kekuatan ganda putri Cina klasik yang mengandalkan power masif. Mereka tidak hanya main penempatan bola, tapi mengandalkan pukulan yang sangat berat dan tajam. Berbeda dengan ganda putri Jepang yang biasanya main lama dan sabar, Liu dan Tan lebih memilih untuk membunuh poin secepat mungkin dengan serangan bertubi-tubi. Tiwi dan Fadia harus benar-benar meningkatkan massa otot dan daya ledak mereka jika ingin bersaing secara konsisten melawan tipe pemain dengan power besar seperti pasangan Cina ini. Sekarang fokus mereka beralih sepenuhnya ke Indonesia Open 2026 yang akan berlangsung dari tanggal 2 sampai 7 Juni mendatang. Turnamen di rumah sendiri ini pastinya akan memiliki atmosfer yang jauh lebih panas dan menantang di Istora Senayan. Tiwi bilang mereka akan mematangkan lagi segala persiapan, terutama dari sisi teknik permainan dan penguatan fisik yang lebih intensif dalam waktu 1 minggu ini. Mereka harus memperbaiki secara mendalam bagaimana cara menangani shuttlecock yang lajunya sangat cepat agar tidak lagi kecolongan seperti di Singapura. Betul sekali. Faktor mental bertanding juga harus dijaga dan ditingkatkan agar tidak drop setelah kekalahan ini. Kita semua tahu bahwa potensi yang dimiliki oleh Tiwi dan Fadia itu sangatlah besar jika mereka sedang berada dalam kondisi puncak. Dukungan luar biasa dari supporter Indonesia yang terkenal fanatik pasti akan menjadi tambahan energi positif bagi mereka untuk bangkit. Jadi Sobat Badminton, menurut kalian apa yang harus paling diperbaiki dari penampilan mereka tadi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update terbaru. Terima kasih sudah setia menonton, sampai jumpa di video berikutnya yang akan mengulas tuntas perjalanan atlet kita. Salam olahraga!